Artinya orang tidak bakalan mungkin melakukan begal kalau tidak ada tuntutan ekonomi di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yo Channel. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kehidupan di Ablam, ataukah kondisi di Ablam hari-hari ini. Mumpung saya berdua berasal dari Ablam, jadi ini teman kecil saya, biasa juga dipanggil Ruslan. Ada banyak nama ini deh. Mau Ruslan kah, Culang, Ulang, Culah, Sambang. Saya jangan bilang begitu. Jadi kita akan membahas masalah Ablam hari-hari ini. Atau kira-kira menurut pandanganmu ini bagaimana Ablam, kondisinya Ablam sekarang ini? Apakah sudah membaik nih, ataukah sudah berkembang nih, ataukah masih seperti dulu? Saya melihat Ablam itu secara universal, secara meluas. Artinya kalau kita lihat Ablam ini daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang luar biasa. Artinya kalau daerah dengan tingkat kepadatan penduduk luar biasa, artinya banyak fenomena yang kemudian terjadi di dalamnya. Banyak fenomena-fenomena yang kemudian terjadi, persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, bahkan sampai kepada persoalan pergaulan bebas dalam hal ini seks yang menyangkut masalah seks lah, perang dan lain sebagainya. Oke, kita bahas dulu satu-satu. Tadi pertama permasalahan ekonomi, pendidikan dan seks bebas ya. Oke, mungkin bisa dibahas satu-satu bagaimana itu kondisinya Ablam, masalah ekonominya seperti apa, pendidikannya seperti apa. Artinya kalau seumpama kita berbicara tentang persoalan kondisi perekonomian orang-orang di Ablam itu sebenarnya tidak bisa juga dibilang sederhana, di bawah sederhana, hampir sederhana lah kalau menurut pandangan saya. Karena kalau kita survei ke lapangan itu masih banyak orang-orang yang kemudian masih bergelut dengan kemiskinan. Sekarang kalau mungkin lihat di lapangan itu semua itu pendapatan per rumah itu saja berapa juga dong? Palingan itu 100.000 itu dia dapat. Bayangkan untuk menghidupi satu keluarga. Bagus kalau satu keluarga itu tak 3 jadi dalam. Bayangkan kalau tak 7, tak 8, tak 10. Bagaimana itu cerita mau dipakai makan? Salah sedikit sumedangnya orang. Jadi makan tidak makan orang. Jadi kalau solusinya itu kalau persoalan ekonomi ya, memang pemerintah memang harus turut andil, harus berkontribusi penuh memang untuk persoalan perekonomian di Barabar atau di Ablam itu sendiri. Ya. Entah itu nak kasihkan modal kata berapa untuk usaha. Nak buatkan ke modal, suruh bikin usaha. Nah, jadi mandiri, selain daripada mandiri, itu berpenghasilan juga. Tidak ada bisa naputar. Jadi enak nanti perekonomiannya nanti di situ di Ablam. Jadi tidak ada yang nanti itu istilah bilang orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Tidak ada nih. Karena kenapa ada yang modal? Nah, kapan tidak ada joko modal? Nah, bagaimana cara mencari uang? Orang di Ablam kan sekarang banyak berpendapat bahwa di Ablam itu kan banyak kasus-kasus kekerasan yang sering terjadi, begal, perang dan sebagainya. Artinya orang tidak bakalan mungkin melakukan begal kalau tidak ada tuntutan ekonomi di belakangnya. Karena saya tidak bisa makan, ya maka dari itu pekerjaan juga tidak ada. Nah, saya bakalan berpikir cara untuk mudah mendapatkan uang dan hanya dengan modalkan nekat saja ya, dengan cara seperti begitu, begal, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Kita sekarang membahas masalah perang-perang di Ablam. Dari dulu sampai sekarang tidak ada pernah penyelesaiannya. Bagaimana pandanganmu itu? Dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini aparat memang tidak serius kita tidak masuk akal sekali itu kalau dari dulu itu sampai sekarang tidak bisa selesai itu. Nah, Ablam kan kasih terkenal gitu, Ablam peran aja. Betul. Dari dulu itu sampai sekarang yang kasih terkenal ke Ablam itu peran aja. Itu yang paling nomor 1, yang paling tahu orang itu di luar daripada Ablam itu orang-orang suka perang. Bayangkan kalau dari dulu. Kenapa tidak bisa diselesaikan ini persoalan? Anggap perangi. Dalam perang ada polisi, selesai perang. Besoknya lagi perangi lagi, ada lagi polisi, selesai lagi. Begitu terus kita ulang-ulang. Padahal kalau mau dilihat persoalan sepele aja. Persoalan sepele sekali aja. Harusnya memang di sini polisi itu aparat di sini, dalam hal ini polisi atau tentara di sini memang harus lebih serius di sini. Entah itu apakah nanti
setiap kelurahan atau setiap RT atau di situ dikasih masuk di situ disimpang itu pos polisi ya. Nah, jadi polisi itu tidak menjaga itu di setiap tempat. Jadi itu semua polisi di situ semua itu diablam kan. Bikin di situ yang titik-titik tuh di titik rawannya. Di sini dipasang ini polisi ya. Ini polisi harus setiap hari memang di situ. Harus setiap hari di situ. Nah, jadi enak ya. Ada langkah pencegahan. Maksudnya seperti begitu. Aparat pemerintah di sini tidak ada langkah pencegahan yang lakukan. Tidak ada upaya pencegahan yang lakukan untuk meminimalisir itu terjadi bentrokan seperti begitu. Tidak ada langkah pencegahannya. Bayangkan kalau ada polisi di situ. Orang mau perang tidak jadi perang karena ada polisi. Ya. Tidak jadi perang. Ada polisi. Begitupun dengan juga lawannya di situ. Di setiap dikasih polisi di situ. Jadi bukan ini polisi tak ada di kerong-kerong apa di setiap tempat saya di situ. Atau di lampu merah. Lampu merah ya pun bikin di situ. Bagaimana itu perangnya bisa selesai? Tidak ada langkah pencegahannya, Apalagi ini mau bulan Ramadan, bulan Ramadan. Ritual bulan Ramadan kalau lagi baru subhanallah. Jangan mau gue bilang itu tidak lengkap itu. Lebih baik orang itu tidak sahur, tidak buka daripada tidak perang. Jadi maksudnya seperti begitu, harusnya aparat pemerintahan dalam hal ini polisi itu yang berhubungan langsung dengan masyarakat sipil itu bisa berpikir seperti begitu, melakukan langkah pencegahan. Kalau saya begitu tadi solusiku, buat pos polisi di setiap kelurahan. Nah, jadi itu pos polisi disimpan memang di daerah padat penduduk, memang di situ disimpan di lorong-lorong supaya takut semua ini. Kan itu awal murana perang itu dari lorong-lorong, bukan dari jalan besar. Dari lorong gitu di situ. Rata-rata permasalahan sepele ji. Iya, permasalahan sepele. Disenggol, jatuh di garata, gila. Cuma kan kita mau lihat ini ablam tidak mau lagi terjadi ke depannya. Masa dari dulu sampai sekarang perang-perang terus. Malu-malu tuh kita kalau pergi kenalan sama cewek nih. Tidak mau itu saya bilang Sungai Sadang. Saya veteran. Dulu itu kalau bagi kenalan sama cewek deh veteran. Deh malu-malu kejadian ablam. Iya, maksudnya harus ada memang sesuatu yang bisa dibanggakan di ablam tuh. Betul. Paling tidak ya, mulai daripada hal yang seperti begitu, kasih hilang itu perang-perang. Ini belum tentu kalau selesai kayak bikin video seperti ini tidak perang di luar. Itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Siapa kok? Iya. Artinya kita masyarakat biasa gitu. Mudah-mudahan ini aspirasi bisa sampai ke aparat pemerintahan atau dalam hal ini polisi, sehingga bisa melakukan terobosan baru dalam upaya meminimalisir itu tindakan konflik-konflik sosial seperti begitu. Betul. Kan bagaimana kalau pasal perang-perang begitu ini sampai terjadi ada korban jiwa. Betul. Ada korban jiwa. Gara-gara seperti persoalan kalau mau ditelisik akar persoalan itu ya. Persoalan apa aja baku lihat ji. Macok-macok. Kita tidak mau terjadi yang seperti begitu, apalagi sampai menelan korban jiwa. Itu kalau ada yang menelan korban jiwa otomatis yang di sini kan yang di bagian A itu ada korban, otomatis yang bagian tidak mau tinggal diam, harus ngapa puliang. Paling tidak orang lawannya itu bisa harus ada juga mati. Sampai kapan kita seperti begitu? Betul. Sampai kapan kita seperti begitu? Dan seperti bom waktu di sini, ditunggu di pemicu nah. Iya.